Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah memulai tafsir surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal layli idha yasar hal fi dhalika qasamul lidhi hijar. Demi waktu fajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebutkan tadi kemarin ya, bersumpah dengan waktu fajar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, fa'aqsama ta'ala bil fajr alladhi huwa akhirul lail wa muqaddimatun nahar fi idbaril lail wa iqbalin nahar min al-ayati dalah ala kamali qudratillahi ta'ala. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ia adalah merupakan akhir malam. Karena ketika pergi malam dan datang siang menunjukkan akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah yang mengatur seluruh urusan-urusan manusia. Maka tidak layak ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yaqa'u fil fajr salatun fadilatun mu'azzamatun yahsunu an yuqsimallahu biha. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Di situ ada salat fajar yang disebut dengan salat yang disaksikan. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Qur'anal fajri, yaitu salat fajar itu disaksikan. Walayalin ashar, dan demi 10 malam. Dan sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, dan itulah pendapat yang paling kuat ya. Wasyaf'i wal watr, dan wasyaf'i demi syafa' jumlah genap, wal watr dan jumlah ganjil. Dan kemarin kita sebutkan akhi ya tentang makna daripada jumlah genap dan jumlah ganjil. Dan bahwasanya para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan genap dan ganjil ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan genap dan ganjil artinya genap itu ya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ganjil itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Berarti yang tanggal 9 itu hari apa? Hari Arafah ya. Dan 10 itu hari apa? Hari Idul Adha. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watr ya, yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watr ini pendapat Ibnu Zubair, asy-syafa' awsatu ayyam at-tasyriq. Yang dimaksud dengan syafa' yaitu tengah-tengah hari tasyrik. Sedangkan watar itu artinya akhir hari tasyrik. Iya. Apa sih hari tasyrik, Pak? Hari tasyrik itu hari makan dan minum, yaitu tanggal 11, 12, 13. Berarti atas pendapat ini yang dimaksud dengan syafa' tanggal 12, watar tanggal 13. Pendapat yang lainnya bahwa yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watr yaitu semua makhluk. Karena makhluk itu syafa' dan watr, genap dan ganjil. Maka seakan-akan Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya. Pendapat selanjutnya yang dimaksud dengan asy-syafa' wal watr artinya syafa' genap itu kalian makhluk, karena kalian makhluk berpasang-pasangan. Sedangkan watar itu yang maksud yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, sebagaimana dalam hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir dan suka kepada salat witir. Dan pendapat-pendapat ini, akhi, kalau kita perhatikan sebetulnya termasuk ikhtilaf yang bersifat variatif dan tidak saling bertabrakan. Masuk padanya seluruh makna-makna yang disebutkan tadi. Wallaili idza yasr, dan demi malam apabila ia telah pergi. Wallaili idza yasr, kata Ibnu Abbas, ai idza dhahab, apabila ia telah pergi. Sementara Imam Mujahid artinya mengatakan wallaili idza yasr ai idza sara, demi malam apabila ia berjalan. Kemudian Allah berfirman, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, bukankah itu semuanya adalah terdapat qasam, sumpah terhadap orang-orang yang mempunyai akal. Ay lidhi aqlin walubin wahija wa dinin, artinya bagi orang-orang yang mempunyai akal dan pikiran. Wa innama summiyal aqlu hijran li'annahu yamna'ul insan min ta'ati ma la yaliqu bih. Kenapa akal disebut hijr dalam ayat ini? Karena dia kata hajara yahjaru, yang artinya menghalangi. Kenapa akal disebut hijr? Karena menghalangi seorang manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak layak untuk dia. Karena dengan akalnya dia berpikir, ini perbuatan tidak layak, ini perbuatan yang tidak baik. Maka akal itulah yang mencegah dia dari berbuat hal-hal yang tidak baik dan tidak layak untuk dia. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, bukankah artinya semua yang disebutkan tadi, yaitu waktu fajar, demikian pula 10 malam awal bulan Dzulhijjah, demikian pula ya wasyafi' wal watar, demikian pula malam yang apabila ia telah berjalan, itu semua adalah merupakan sumpah bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Artinya ya, bagi orang yang berfikir hendaklah ia memahaminya akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Kemudian Allah berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Tidakkah kamu lihat apa yang Allah lakukan kepada siapa? Kepada kaum Ad. Mereka kabilah Iram yang mempunyai tiang-tiang. Di mana Ad ini, Pak, ya, yang merupakan kaum Iram. Iram itu adalah generasi Ad yang pertama. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Iram dan Ad itu, ikhwatul Islam azakumullah? Yaitu diberikan oleh Allah kepada mereka badan yang kuat dan besar-besar. Di mana di zaman itu tidak pernah ada negeri manapun yang bisa mengalahkan mereka, karena badannya yang luar biasa besar, badan mereka raksasa. Ya, makanya disebutkan dalam firman Allah yang lainnya dalam surat Al-A'raf ayat 69, Allah berfirman, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Nabi Hud, ingatlah ketika Allah telah menjadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaumnya Nabi Nuh, dan Allah telah memberikan kelebihan kalian pada tubuh kalian. Iya. Akan tetapi Bapak sekalian, orang-orang Ad merasa bangga dengan tubuhnya yang begitu besar. Akhirnya menyebabkan mereka sombong kepada Allah. Menyebabkan mereka kemudian mendustakan ayat-ayat Allah. Maka apa yang terjadi? Allah pun memberikan kepada mereka apa? Adab yang pedih kepada mereka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Tidakkah kamu melihat apa yang Rabbmu lakukan terhadap kaumnya Ad itu kaum Iram yang mempunyai tiang-tiang yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, di mana belum pernah diciptakan seperti mereka di negeri manapun juga. Jadi ikhtilaf para ulama makna daripada allati lam yukhlaq mithluha. Domir di sini, hak di sini kembali ke mana?
Sebagian mengatakan artinya ya kembali ke tiang-tiang. Artinya tiang-tiang itu belum pernah terciptakan sebelumnya, karena saking kuatnya itu tiang dan saking tingginya itu tiang. Iya. Sementara sebagian ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan mithluha, hak kembali kepada qabilah. Qabilah apa? Qabilah Iram itu. Artinya belum pernah diciptakan suatu bangsa manapun, kaum manapun seperti halnya kaum Iram. Kenapa? Karena mereka badan-badannya besar-besar, Pak. Kuat-kuat. Badannya raksasa. Ya. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti mereka. Dari sisi kekuatan, besarnya tubuh dan yang lainnya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Demikian pula kaum Thamud yang mereka itu melewati padang pasir. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Demikian pula Fir'aun yang mempunyai bala tentara, di mana Allah memberikan kepada kaum Ad kelebihan apa? Badan yang besar. Sedangkan kepada kaum Tsamud itu mereka bisa memahat gunung menjadi rumah. Dan peninggalan kaum Tsamud sampai hari ini ada. Itu gunung-gunung, bukit-bukit dipahat oleh mereka jadi rumah-rumah mereka. Fir'aun pun diberikan oleh Allah kelebihan apa? Pasukan yang luar biasa. Karena Fir'aun itu mempunyai pasukan yang sangat kuat sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kelebihan-kelebihan masing-masing. Kaum Ad diberikan kelebihan apa? Badan yang sangat kuat. Kaum Tsamud diberikan kepada mereka apa? Kemampuan dalam memahat. Demikian pula Fir'aun, mereka itu mempunyai kemampuan apa? Pasukan yang sangat kuat, tidak pernah terkalahkan. Alladzina taghaw fil bilad. Namun mereka semuanya itu taghaw fil bilad. Ia berbuat melebihi batas di negeri-negeri. Mereka diberikan oleh Allah kelebihan, tapi kemudian kelebihan itu digunakan untuk apa? Berbuat zalim di muka bumi ini. Fa'aktsaru fihal fasad. Lalu mereka pun banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Allah timpakan kepada mereka adab yang keras terhadap mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu selalu mengawasi mereka. Akhi, kaum-kaum ini seringkali Allah ceritakan dalam Al-Quran, akhi. Yang pertama kaum Ad, kemudian kaum Tsamud. Kalau kaum Tsamud itu nabinya siapa? Kalau Ad, nabinya siapa? Hud. Ya, wa ila Adin akhahum Huda. Dan kepada Ad, nabi mereka Hud. Sedangkan Tsamud nabinya siapa? Wa ila Tsamud akhahum Salihah. Dan kepada Tsamud nabi mereka yaitu Saleh. Di mana ya kaumnya Tsamud itu minta kepada Nabi Saleh supaya Nabi Saleh memperlihatkan mukjizat yang besar. Maka Allah memperlihatkan mukjizat keluar dari karang itu unta. Dan Allah memerintahkan supaya mereka memelihara unta yang baik. Dan supaya sumur mereka itu harus bergantian, sehari untuk unta, sehari untuk mereka. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Tsamud malah menyembelih itu unta. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Allah ceritakan juga Fir'aun di dalam Al-Quran. Ini A'ad, Fir'aun, demikian pula Tsamud. Sering kali diceritakan oleh Allah. Kenapa, Pak? Karena mereka memang bangsa-bangsa yang diberikan oleh Allah kelebihan. Tapi ternyata apa yang terjadi, kelebihan itu menyebabkan mereka sombong. Akibatnya Allah adab mereka. Supaya apa? Supaya menjadi ibrah, peringatan buat kita. Bahwa jangan sampai kelebihan yang kita miliki itu membuat kita sombong. Jangan sampai
kelebihan yang kita miliki membuat kita ujub lalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang di zaman sekarang pun sebagaimana kita lihat, akhi, terkadang Allah memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan Allah kepada kita. Bagaimana tsunami yang melanda, bagaimana gempa dan yang lainnya. Tujuannya apa sih? Supaya manusia itu segera kembali dan sadar. Ya, kemudian mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah ya akhi, manusia terkadang jarang sekali mau mengambil pelajaran. Terkadang manusia itu baru sadar di saat azab itu menimpa. Di saat azab menimpa baru sadar. Seperti halnya Fir'aun. Fir'aun ketika tenggelam ke lautan baru dia berkata apa? Amantu, aku beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Lalu kemudian dikatakan kepada dia apa? Al-an, apakah baru sekarang kamu mengucapkan itu? Waqad asaita qablu, sementara kamu sebelumnya berbuat maksiat, wa kunta minal mufsidin, dan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah ya akhi, Allah sengaja menceritakan tentang kisah-kisah umat yang diazab itu untuk jadi peringatan. Makanya kata para ulama, kenapa di antara faidah kita mempelajari kisah orang-orang sebelum kita itu untuk diambil peringatannya. Makanya dalam Al-Quran kan sering Allah mengkisahkan tentang Nabi Yusuf, tentang Fir'aun, tentang ini dan itu. Kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, kisah Nabi Musa dengan para penyihir, kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah Nabi Sulaiman dengan apa? Bilqis. Allah ceritakan. Kenapa Allah ceritakan kisah-kisah itu, Pak? Apa hanya untuk menghibur hati? Tidak. Akan tetapi untuk diambil pelajaran-pelajarannya. Karena seorang mukmin itu, Pak, hendaknya mengambil pelajaran dari kisah sejarah sebelum kita. Kalau kita orang Indonesia, terkadang hanya sebatas berbangga saja dengan nenek moyang kita. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, sampai nyanyinya begitu. Nenekku moyang kita ini Masya Allah pemberani-pemberani. Iya, nenek moyangnya, kita-kitanya, ya. Orang-orang tua kita dulu Masya Allah gagah berani melawan penjajah Belanda luar biasa. Mereka tidak takut mati untuk membela negeri. Pemuda sekarang bisanya joget-joget, Pak. Iya. Seharusnya kita ambil dong pelajaran tentang kisah-kisah dari yang dahulu itu. Kenapa sih Indonesia dijajah? Kenapa sih kaum muslimin kok terpuruk terus? Pasti ada rahasianya. Kenapa di situ? Di sini pelajaran demi pelajaran harus kita pelajari. Kita ini ya seharusnya setiap kali ditimpa musibah kita mengambil pelajaran. Kita belajar tentang sejarah juga untuk mengambil pelajaran, supaya kita kemudian memetik ibroh-ibroh yang bermanfaat untuk diri kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, inna rabbaka labil mirsad. Maka Allah pun kemudian timpakan kepada mereka ya azabnya yang pedih. Inna rabbaka labil mirsad. Dan sesungguhnya Rabbmu senantiasa mengawasi mereka. Artinya hendaknya ingat bahwa sehebat apapun kalian hai manusia, di hadapan Allah itu kecil-kecil. Ya. Lihat orang-orang Ad itu mengatakan apa? Man asyaddu minna quwwah. Orang Ad berkata kepada Nabi Hud apa? Siapa yang lebih kuat dari kami? Lalu Allah mengatakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Seakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa jangan sampai kekuatan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah. Kemudian Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia apabila Allah Subhanahu wa taala fa ammal insan idza mabtalahu rabbuh. Adapun manusia apabila Allah uji dia dengan apa? Kesenangan. Wa akramahu, lalu ia dimuliakan di tengah masyarakatnya. Wa na'amahu, lalu ia diberikan nikmat oleh Allah yang banyak. Fayaqul, ia berkata, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun apabila Allah uji dia lalu Allah sempitkan rezekinya, ia berkata, Rabbku menghina diriku. Lalu Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Inilah Pak, gambaran sebagian orang yang menilai seakan-akan yang namanya kasih sayang Allah itu berupa apa? Harta. Ada orang menganggap saya kok semakin banyak hartanya jangan-jangan Allah sayang kepada saya. Kadang begitu Pak. Saya punya teman waktu itu di Tamini Square sana tuh, di sholat, dia cerita, Ustaz, saya ini punya istri, kebetulan usahanya sama dengan saya, dia buka toko, saya buka toko. Qadarullah toko saya semakin sepi lah gitu. Tapi yang toko istri saya ini tambah banyak pelanggannya, tambah banyak. Tapi istri saya ini nggak mau sholat. Suatu ketika saya pernah ngomong ke istri, "Ma, sholat dong." Dia jawabnya apa coba? Kamu aja yang sholat rezekinya seret gitu. Saya nggak sholat, malah banyak rezeki saya. Kan itu tanda Allah sayang sama saya. Masya Allah. Dia seakan menilai, menganggap bahwa kasih sayang itu berupa apa? Harta. Berarti kalau diluaskan hartanya, Allah sayang kepada dirinya. Kalau Allah sempitkan rezekinya, Allah tidak sayang kepada dirinya. Maka Allah mengatakan, kalla, bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada hamba. Terkadang Allah benci kepada seorang hamba, tapi ternyata Allah luaskan rezekinya, Pak. Iya tidak? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha manna idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa innama huwa istidrajun min." Kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari dunia ini, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, itu hakikatnya sedang diulur oleh Allah agar ia tambah sesat. Maka Rasulullah baca kalau kamu mau firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44 itu. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mereka telah melupakan peringatan yang telah diingatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan. Ketika mereka meninggalkan peringatan, ternyata malah dibukakan apa? Pintu-pintu kesenangan, Pak. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka telah bergembira, apa yang terjadi? Akhadnahum baghtah. Sekonyong-konyong adab kami menimpa dia. Fa idzahum mublisun. Maka ia pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Masya Allah. Ya. Ternyata ada orang yang semakin banyak berbuat maksiat malah dibukakan apa? Pintu rezeki. Apakah berarti itu orang disayangi oleh Allah? Tidak. Justru itu tanda murkanya Allah kepada dia. Hanya sekarang kita bertanya-tanya, selama ini saya diberikan rezeki karena ketaatan saya atau karena kemaksiatan saya? Oh, ternyata selama ini kita dikasih rezeki oleh Allah, sementara kita terus-menerus berbuat maksiat. Nauzubillah ya akhi. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Artinya bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay laisa kullu ma ahbabtum minal amwal wa tanafastum fihi minal ladzat bibaqin lakum. Artinya tidak setiap, ya kata beliau, tidak setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba berupa kenikmatan itu adalah sesuatu yang sifatnya kenikmatan buat kalian. Sebagai kasih sayang Allah kepada kalian belum tentu. Akan tetapi semuanya itu, ya akhwal Islam, hakikatnya ujian bagi seorang manusia. Ya, kesenangan ujian, kesusahan juga ujian. Tapi banyak orang, Pak, di saat susah bisa sabar, tapi di saat senang nggak bisa sabar. Di saat senang, kenikmatan banyak, syahwat kuat. Apa yang tidak bisa dilakukan? Pintu-pintu maksiat terbuka di depan dia. Dengan mudahnya dia bisa membeli dengan uangnya. Makanya banyak orang yang bisa bersabar di saat susah, tapi banyak orang yang tidak bisa bersabar di saat senang. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah, makanya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan sebagai ujian buat kalian dalam kehidupan kalian itu. Ikhwatul Islam, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Seseorang yang disempitkan rezekinya bisa jadi karena kasih sayang Allah kepada dia. Kata Ibnu Mas'ud, apabila Allah mengetahui bahwa kesenangan itu akan memasukkan seorang hamba ke dalam api neraka, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, hai malaikatku, sempitkan rezeki si fulan. Karena kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka. Masya Allah, akhirnya ia disempitkan rezekinya supaya apa, Pak? Supaya ia masuk ke dalam surga. Disempitkan rezekinya karena Allah tahu kalau diluaskan rezekinya dia akan lupa daratan, lupa kepada Allah dan berbuat maksiat di muka bumi. Makanya bersyukur antum-antum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesusahan hidup bukan berarti Allah tidak sayang sama antum, akhi. Ustaz, kenapa sih kesusahan demi kesusahan terus menimpa hidup saya, Ustadz? Padahal sholat 5 waktu udah, sholat tahajud udah, sedekah juga udah, semua perintah sudah saya lakukan, larangan pun saya tinggalkan. Tapi kenapa ujian itu terus menimpa saya? Kita katakan, akhi, apakah kamu beribadah kepada Allah agar Allah tidak menguji dirimu? Tidak mungkin. Yang namanya ujian terus pasti datang, masih datang. Kita beribadah kepada Allah itu, Pak, tujuannya supaya bisa sabar menghadapi ujian. Kita beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah bukan untuk menepis ujian, karena ujian pasti datang, pasti. Setiap orang yang menyatakan dirinya beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, sadarilah terkadang Allah menyayangi seorang hamba dengan cara menyusahkan dia. Allah sayang kepada Nabi Yusuf, tapi dijadikan Nabi Yusuf di penjara di bawah tanah. Supaya apa? Supaya Nabi Yusuf selamat dari fitnah para wanita-wanita bangsawan. Subhanallah, dengan seperti itu Allah selamatkan Nabi Yusuf. Makanya ya terkadang Allah sayang kepada hamba dengan cara disusahkan hidupnya, Masya Allah. Maka Allah mengatakan, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak, sekali-kali tidak. Justru kalian tidak menghormati anak yatim, tidak memuliakan anak yatim. Kalian kaya, tapi anak yatim malah dihardik, ditengking. Di sini Allah kembali lagi menegaskan tentang pentingnya memperhatikan anak yatim, Pak. Ya, di dalam beberapa surat kita menyebutkan tentang anak yatim tuh.
Dalam ayat ini kembali Allah menyebutkan tentang pentingnya memuliakan anak yatim, menyayangi anak yatim. Karena ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang memperhatikan anak yatim ya. Sudah saya sebutkan bahwasanya mengusap kepala anak yatim saja membuat hati lembut. Ya, ketika ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah tentang hatinya yang keras, kata Rasulullah, maukah aku ajarkan kamu sebuah perbuatan yang membuat hatimu akan selembut. Usaplah kepala anak yatim, niscaya hatimu lembut, kata Rasulullah SAW. Baru mengusap kepalanya saja sudah melembutkan hati, Pak. Bagaimana kalau kita mengurus anak yatim, memperhatikan kebutuhannya, memenuhi menyekolahkan dia, lebih besar lagi di sisi Allah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, anzakumullah. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian pun tidak menganjurkan manusia untuk memberi makan fakir miskin. Ya. Akhi, kata Ibnu Qayyim, as-sa'adah, tanda orang diberikan oleh Allah kebahagiaan dan kesuksesan itu apa? Semakin dibanyakan hartanya, semakin ia rajin berinfak, semakin ia rajin memberikan makan fakir miskin. Dan ayat ini juga akhi menunjukkan akan anjuran untuk apa? Memberi makan fakir miskin. Dan bahwasanya memperhatikan orang-orang miskin itu pahalanya sama dengan jihad. Kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im as-sa'im la yaftur. Kata Rasulullah SAW apa? Orang yang memperhatikan para janda, demikian pula orang-orang lemah, fakir miskin, itu sama pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah, dan sama dengan orang yang selalu puasa dan sholat malam yang tak pernah lelah-lelahnya. Masya Allah, Pak. Ya. Kalau antum memperhatikannya janda cantik doang sih. Ya. Kalau ada janda cantik baru perhatiin dah. Ya. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan ya akhi ya untuk memperhatikan ini orang-orang lemah di sekitar kita ini banyak sekali. Coba perhatikan mereka. Ya. Kalla wala tahaduna ala tu'amil miskin. Kalian pun juga tidak menganjurkan orang untuk makan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Wahai Rasulullah, Islam apa sih yang paling baik? Kata Rasulullah, sebaik-baik Islam adalah it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebaik-baik Islam adalah memberi makan fakir miskin dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Ya. Maka subhanallah, ternyata memberi makan fakir miskin itu sebaik-baiknya Islam, Pak. Bukan juga Rasulullah SAW sabda, inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada sebuah kamar-kamar istimewa. Yurabutunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha. Yang bagian dalamnya terlihat dari luarnya dan bagian luarnya terlihat dari dalamnya. Kamar yang sangat istimewa, VIP. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Liman at'amat ta'am wa adamas siyam. Ya. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Itu bagi orang yang memberi makan fakir miskin, yang menjaga puasanya dan sholat di waktu malam. Ternyata orang yang memberi makan fakir miskin disediakan kamar-kamar yang istimewa di dalam surga ya. Wallahu ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Padahal sebetulnya kita mampu memberi makan fakir miskin, itu mampu, alhamdulillah. Punya kelebihan sedikit kasih makan fakir miskin.
ya, tetangga kita, orang-orang Islam di Indonesia ini Pak, kemiskinan orang Islam tuh banyak dipergunakan oleh orang-orang Nasrani Pak. Sudahlah miskin harta, miskin iman, akhirnya ditawarin Indomie, ditawarin bantuan, langsung berubah dan menjual agamanya. Kenapa? Karena banyak orang kaya muslim tidak peduli sama mereka itu. Mereka yang hidup di pedalaman-pedalaman kaum muslimin susah hidupnya. Akhirnya apa? Menjadi mangsa-mangsa empuk kristenisasi. Coba kalau kaum muslimin mempraktekkan ayat ini, ya, kita kaum muslimin, coba kita pikirkan mereka-mereka yang hidupnya susah itu. Selamatkan akidah mereka dari kristenisasi. Selamatkan akidah mereka akibat kefakiran mereka itu. Terkadang Rasulullah SAW menguatkan sebagian sahabat dengan harta, ya, dengan harta. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ada orang Arab Badui berkata, dahulu kami masuk Islam karena harta. Sekarang setelah iman itu masuk dalam hati mereka, akhirnya mereka memandang harta itu rendah. Ya, terkadang kita menguatkan iman seseorang itu dengan harta, Pak. Penting itu. Ya. Namun tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. Ay la ya'muruna bil ihsan ilal fuqara wal masakin. Artinya mereka tidak pernah yang menganjurkan manusia, setidaknya menganjurkan saja kalaupun mereka tidak memberikan makan. Ini menganjurkan aja enggak? Saking pelitnya, peditnya, koretnya, bakhilnya, sehingga akhirnya mereka pun ya malas untuk membantu orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dan kalian memakan harta itu dari arah manapun, baik halal maupun haram, kalian tidak peduli. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian pun sangat cinta kepada harta dengan secinta-cintanya. Allah mengingatkan tentang orang yang tidak peduli makanan itu apa, dia cari harta halal haram tidak peduli. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, Pak, orang terkadang tidak peduli, dia cari makan apa, cari harta itu dari yang halal apa haram, bodoh amat. Bahkan mereka mengatakan yang cari yang halal aja susah, gimana yang cari yang haram aja susah katanya. Akhi, orang yang bertakwa tidak seperti itu. Yakinlah kalau kita berusaha, insyaallah Allah berikan kepada kita apa? Rezeki kok. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dia. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ya. Kita jangan menganggap bahwa mencari rezeki yang halal itu susah. Tidak. Banyak kok, banyak. Asal kita ada kemauan, insyaallah. Ya. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dan kamu memakan warisan aklan lamma min ay jihatin hasalallahu min halalin aw haram. Dengan cara apapun kalian tidak peduli apakah itu halal atau haram, kalian tidak peduli. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian pun cinta kepada harta dengan kecintaan yang besar. Siapa sih di antara kita yang tidak cinta duit, Pak? Anak dan antum cinta duit sama. Tapi masalahnya yang dikecam oleh Allah ini adalah orang yang terlalu berlebihan mencintai harta. Yang namanya manusia kan memang sudah fitrahnya untuk mencintai harta kan. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Apa itu? Wanita, anak-anak dan harta yang melimpah ruah. Namun Pak, orang ini mencintai hartanya terlalu berlebihan. Akhirnya menyebabkan mereka pelit dan tidak mau berinfak. Maka yang seperti ini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, jangan simpan hartamu di hatimu, tapi simpanlah hartamu di tanganmu. Sebab kalau kamu simpan harta di hati, ia telah menguasai hati. Akibatnya apa? Harta itu akan membinasakan kita. Akibatnya apa? Kita menjadi budak-budak harta.
Padahal harta itu sebaik-baiknya budak dan seburuk-buruknya majikan. Kita jangan sampai menjadi budak harta, tapi hendaklah kita memperbudak harta, ya akhwal Islam, azakumullah. Kemudian Allah berfirman, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, ay wuti'at wa muhidat wa suwiyatil ardu wal jibal. Apabila bumi itu diratakan dengan serata-ratanya, dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala, kehancuran yang luar biasa. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah akan datang bersama malaikat bersaf-saf di saat manusia berkumpul di padang mahsyar, menunggu dan menunggu. Di saat itu matahari didekatkan 1 mil, mereka menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah pun datang dengan malaikatnya bersaf-saf, sambil Allah kemudian menggenggam langit dan bumi dengan tangannya. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, aina mulukul ard, akulah raja di hari ini. Di manakah raja-raja dunia itu? Di saat itu Allah sangat murka sekali, sehingga kemudian ya akhwat Islam, kaum mukminin yang menghadapi padang mahsyar yang sangat berat seperti itu, segera mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian mereka berkata, hai Adam, engkau manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, dan Allah telah tiupkan roh dengan kepada engkau. Cobalah berikan kepada kami syafaat, hai Adam. Apa kata Nabi Adam? Jiwaku, jiwaku, di hari ini Allah sangat murka sekali, sementara aku pernah berbuat salah dahulu. Coba kalian datang saja kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dalam Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan kisahnya masyhur ya, pernah kita ketahui itu. Allah berfirman, waja'a rabbuk, dan Rabbmu datang, wal malaku saffan saffa, demikian para malaikat pun datang dengan bersaf-saf. Dan para malaikat begitu takut kepada Allah, mereka diam, tidak ada yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhwal Islam. Waji'a yawma idzin bi jahannam, kemudian didatangkanlah neraka jahannam. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam, ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Neraka akan ditarik oleh malaikat, di mana neraka ini mempunyai 70.000 tarikan, dan setiap tarikannya ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 berapa, Pak? 70.000 kali 70.000 berapa? Banyak. 4.900.000, iya enggak? Benar enggak tuh? Bayangkan malaikat ditarik oleh 4.900.000 malaikat. Itu menunjukkan betapa besarnya neraka jahanam itu, Pak. Iya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia akan ingat perbuatan-perbuatannya dahulu. Wa anna lahu dzikra, dan sudah tidak ada manfaatnya lagi mengingat pada waktu itu. Kalau di zaman sekarang masih manfaat, Pak, nginget-nginget dosa, Pak. Makanya sekarang ini kita banyak-banyak ingat dosa, menghisab diri, minta ampun kepada Allah, istighfar. Mengingat dosa di zaman sekarang ini manfaat, tapi nanti pada hari kiamat mengingat dosa susah tidak ada manfaatnya lagi. Maka Allah mengatakan, yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia itu ingat, wa anna lahu dzikra, dan pada waktu itu sudah tidak ada lagi manfaat yang mengingat-ingat seperti itu. Wa kaifa tanfa'uhu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Si anak manusia ini akan menyesal, andaikan dahulu aku beramal soleh untuk hidupku.
menyesal, yang ada cuma penyesalan. Iya. Aduh, andaikan dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran ya, penyesalan-penyesalan penduduk api neraka, ya, dalam ayat ini mengatakan ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, aduh andaikan aku dahulu beramal soleh untuk hidupku. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ja'ani wa kana syaitanul insani khadula. Penduduk api neraka itu akan berkata, aduh andaikan aku dahulu mengambil jalan bersama Rasul. Aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datangnya peringatan kepada saya. Penyesalan penduduk api neraka. Di antara penyesalan penduduk api neraka juga apa? Ya. Andaikan ata'na Allah wa ata'na Rasula. Andaikan kami dahulu menaati Allah dan menaati Rasul. Semua itu pengandai-andaian, Mbak, di dalam api neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Iya. Na'udzubillah. Makanya seorang mukmin hari ini juga segera mengingat-ingat dosanya. Hari ini juga akui dosa di hadapan Allah. Hari ini juga segera taubat kepada Allah. Dan sabarlah di atas taubat. Karena sabar di dunia masih bermanfaat, sedangkan sabar di dalam api neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu manusia ingat tentang perbuatan-perbuatannya terdahulu dan bagaimana akan manfaat pada waktu itu mengingat-ingat perbuatan dahulu. Ia berkata, aduh andaikan aku berbuat kebaikan di zaman dahulu untuk kehidupanku ini. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka tidak pada hari ini kata Allah, tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala. Adab Allah keras sekali. Api neraka yang menyala-nyala. Api neraka yang sangat panas. Yang kata Rasulullah, panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya dunia. Panasnya api dunia. Di dunia ini panasnya api berapa Celcius, Pak? 1000 Celcius lebih. Panasnya api di dunia ini ya luar biasa panas sekali. Apalagi antum lihat magma ya ketika gunung meletus ya, baru awan panasnya aja udah panas banget tuh Pak. Bagaimana dengan lavanya, belum apinya. Itu ternyata api neraka itu 70 kali lipat daripada itu. Siapa di antara kita yang mampu untuk menahan api dunia? Kalau api dunia saja kita tidak bisa menahan, apalagi api neraka yang sangat panas. Ya akhul Islam azakumullah. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Orang-orang kafir itu diikat di tiang-tiang dalam sebuah tempat yang sangat sempit, yang sangat panas sekali. Iya. Setiap kali orang kafir itu hendak keluar dari api neraka, dilemparkan lagi ke dalam api neraka. Tidak bisa. Mereka tidak bisa keluar dari api neraka, ya akhul Islam azakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa dia? Nafsun mutmainnah. Bagaimana keadaannya? InsyaAllah di pertemuan yang akan datang pada jam dan gelombang yang sama.
Baik, ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.